kita mengadakan upacara untuk pernikahan yang ke-25. Saya sangat berterima kasih dan mengucap syukur untuk seluruh jemaat di tempat ini. Banyak yang tidak bisa kami sebutkan, tapi saya mengucap syukur bahwa semua berpartisipasi dan membantu semua ya. Dan dari hati saya yang paling dalam, saya mengucap syukur dan saya berterima kasih untuk jemaat di tempat ini. Jemaat yang luar biasa dan jemaat yang diberkati Tuhan. Juga izinkan saya hari ini untuk, kemarin sempat Pastor Agung gantian untuk menyaringkan di pas pernikahan kami. Hari ini pas waktu Pastor Agung izin, saya mohon izin juga untuk menyampaikan apa yang menjadi berkat di dalam saya waktu pernikahan selama 25 tahun menjalani itu, dan saya kepingin banget membagikan semua ini supaya apa? Supaya kebahagiaan kami, kelanggengan kami juga dialami semua ya. Mungkin kalau Bu Ani sama Pak Hari sudah tahun kemarin ya. Dan kemarin sempat omong-omongan sama Pak Hari sama Bu Ani, sempat bilang gini, waktu didoakan, sama-sama didoakan setelah upacara yang tahun kemarin, kami seperti pengantin baru lagi Bu. Ya puji Tuhan, luar biasa. Bu Ani, Pak Hari seperti pengantin baru lagi ya, diperbaharui, semakin diperbaharui. Dan kemarin saya sempat pas waktu pulang itu juga ngomong sama Mbak Dina, nggak usah nunggu 25 tahun, besok tahun depan kamu gantian yang mengadakan. Kita sama-sama, Mbak Dina sama Mas Pri 12,5 tahun, jadi belum perak, masih tembaga, tapi luar biasa, tidak apa-apa, nanti kita sama-sama merayakan ya. Puji Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan apa yang menjadi kerinduan saya. Jadi selama beberapa tahun ini, mungkin kalau sebelum nikah itu saya sering untuk pelayanan di gereja ya, yang dulu di gereja waktu di Betani Solo itu, kalau pas ada manten, pas ada pernikahan, saya sering maju, padahal itu belum menikah. Sering maju apa? Nata-nata kursinya, terus nata-nata bunganya, terus untuk menyusun apa, karena senang lihat pernikahan. Karena apa? Karena pernikahan itu luar biasa Tuhan. Tujuan untuk orang diadakan pernikahan itu karena Tuhan mempunyai tujuan yang luar biasa di dalam hidup kita. Ada dua orang yang disatukan, ada dua orang yang berbeda tapi disatukan menjadi luar biasa. Dan di sini saya mau sharingkan, Mas. Hari ini judulnya berperan di dalam keluarga, berperan dalam keluarga. Ya, masing-masing kita, suami dan istri, saya percaya kita mempunyai peran yang masing-masing berbeda. Tapi kalau kita mengerti peran kita masing-masing di dalam keluarga, kita akan fokus. Bukan hanya untuk ini masing-masing, karena saya percaya bahwa setiap keluarga mempunyai peran-peran seorang suami dan peran seorang istri, dan mungkin kalau udah punya anak, peran seorang anak. Masing-masing kalau peran itu dibolak-balik, itu akan terjadi di dalam keluarga malah tidak enak. Tapi kalau kita masing-masing fokus dengan peran kita, saya percaya tujuan Tuhan di dalam kehidupan rumah tangga akan luar biasa ya. Ini topiknya berperan di dalam keluarga. Dan di sini saya mewakili, kalau kemarin Pastor Agung sebagai suami, di sini saya sebagai istri. Kebanyakan nanti saya sharingnya sebagai istri, tapi saya percaya bukan hanya untuk istri aja, tapi calon-calon istri yang akan menikah nanti bisa untuk belajar juga. Terus juga suami-suami nanti juga saat kita mendengarkan, saya percaya bahwa Roh Kudus menjamah hati kita
dan Roh Kudus yang akan memulihkan hati kita. Ya, puji Tuhan. Lanjut. Ya, perjalanan 25 tahun pernikahan luar biasa di dalam kehidupan kami, dan saya percaya bahwa perjalanan ini tanpa Tuhan tidak ada kekuatan untuk melakukan semuanya ini. Semuanya karena anugerah Tuhan. Lanjut. Di sini saya akan menyaringkan ada 2 tahap proses hidup sebagai istri. Saya sebagai istri Pastor Agung. Lanjut. Ya. Saya bagi 2, proses masa muda. Yang kedua, proses pernikahan sebagai istri. Ya, puji Tuhan. Lanjut, proses masa muda. Ya, ini gambar masa lalu. Ya, di sini saya percaya bahwa setiap kita ada proses yang kita alami di dalam kehidupan kita. Ini di tahap 1 ini proses masa muda saya. Di sini dikatakan bahwa kemarin sempat Pastor Agung bilang, kamu enggak malu toh kalau untuk bercerita? Enggak, semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Gambar yang di sini, saya kalau selalu difoto itu enggak pernah senyum. Jadi wajahnya itu kayak murung gitu loh. Murung dan kayak sedih. Memang itu didasarkan bukan dari wajah, dari hati. Wajah itu kan timbul karena hati kita ya. Hati kita sedang sedih, maka di foto pun akan kelihatan sedih. Dan di sini banyak tekanan-tekanan yang saya alami di masa muda. Tekanan-tekanan yang luar biasa dari mungkin orang tua yang mungkin belum mengenal Tuhan. Kalau sekarang puji Tuhan Papa dan Mama sudah mengenal. Kalau dulu mungkin belum mengenal Tuhan, maka untuk mendidiknya dengan mendidik dengan cara yang belum kenal Tuhan. Jadi di sini saya sharingkan bahwa setiap kita anak-anak Tuhan yang mungkin akan memasuki di dalam pernikahan, memang wajib untuk keduanya itu saling kenal dan takut di dalam Tuhan. Kenapa? Nanti korbannya anak. Kalau kita tidak takut Tuhan, korbannya itu akan anak. Lah ini salah satu korbannya itu saya. Karena tekanan-tekanan hidup dengan papa yang hobinya itu, jadi hobinya itu karena berjudi. Itu membawa dampak yang luar biasa di dalam kehidupan saya. Dampak judi itu kalau sekarang saya bisa untuk menyaringkan ke orang-orang yang mungkin orang tuanya judi, saya bisa merasakan dan saya bisa mengalami. Karena dari awal sampai dari SD sampai SMA itu mengalami tekanan-tekanan yang dengan melihat mata kepala sendiri bahwa papa dengan berjudi itu bisa menghancurkan keluarga. Walaupun dia rajin kerja, tapi dengan adanya perjudian itu membawa dampak yang luar biasa bagi anak-anaknya. Anak-anaknya enggak. Jadi di sini dikatakan bahwa tekanan hidup dan sampai hampir frustasi. Suatu kali, saya mau kesaksian sedikit, suatu kali gini. Jadi papa itu kan punya depot. Depotnya itu ramai sekali. Jadi kalau sampai sekarang mungkin depot itu masih dijalankan, hampir berarti umur saya 49. Berarti sudah hampir 52 tahun depotnya papa, sampai sekarang masih jalan. Dan waktu itu saya masih SMP. Itu awal-awalnya saya bisa masak. SMP waktu itu kalau depotnya papa itu kan ramai banget. Jadi dari dulu tuh sudah ramai, sudah terkenal enak, sudah terkenal nomor 1 di Solo. Waktu itu saya pas jadi dari muda memang sering bantu orang tua, tidak pernah keluar. Jadi isinya membantu dan membantu sekolah gitu. Karena sebagai anak pertama ngerasain kalau rasanya
Anak pertama itu kayak apa ya, ikut prihatin ngerasain orang tua. Walaupun jualannya rame tapi papa masih mempunyai kegemaran untuk berjudi. Waktu itu papa saya suatu hari depot sudah ramai sekali dan papa belum datang. Kalau di tempatnya orang-orang ya, kalau depot itu kan mesti mengisi kayak kertas gitu segini ya. Kertasnya itu ditumpuk, pesen capce, pesen mie, pesen nasi goreng, pesen tumpukannya sudah banyak. Jadi banyak orang datang duduk punya. Tapi papa saya belum datang. Itu sering membuat kadang sampai sekarang tuh kadang ada trauma deg-degan, trauma khawatir. Kok ditunggu kok belum datang jam segini. Jadi papa perginya itu pagi, sore itu belum pulang. Padahal sore sudah waktunya jualan. Jadi jualannya di depot kami namanya Tekeja, sampai sekarang masih ada. Kalau ke Solo bisa mampir. Itu jam 5 kok ditunggu belum pulang, jam 6 belum pulang. Udah mulai deg-deg, aneh apa ya? Enggak tahu nih lewat pintu samping ada bilang, papanya kecekel. Jadi digerobyok sama polisi. Waktu itu, wah dunia kayak runtuh semua. Tapi luar biasanya di situ awal saya bisa masak juga. Masih SMP kelas 1 apa kelas 2 ya. Mama saya waktu dibilang gitu, wah nangis gitu. Adik saya masih kecil-kecil, belum anu. Terus akhirnya, aduh hari ini gimana kalau waktunya untuk jualan dan sudah ketangkep dimasukkan bukan sel. Kalau untuk perjudian itu bukan sel, jadi satu ruangan gitu. Orang 10 sama teman-temannya. Nah, yang jadi masalah bukan sudah masuk ditangkepnya, yang jadi masalah apa? Bon-bonnya yang tadi nulis tadi sudah nunggu banyak banget, antri sampai ruangan itu penuh. Dan mama cuma nangis gitu lah, terus aduh gimana ini caranya, saya sampai bingung, masih SMP. Akhirnya saya memberanikan diri. Waktu itu saya pergi ke belakang berdoa, tanya si Cili, Tuhan berkati tanganku untuk masak hari ini. Udah gitu terus benar, waktu itu saya keluar, orang-orang sudah nunggu banyak. Saya ingat waktu itu nunggu banyak, terus pembelinya itu kan di tempat papa, pembelinya kan bukan orang-orang biasa, orang-orang kelas. Ada Chinese yang macem-macem, pokoknya kelas banyak, sampai saya hitungin mobilnya itu zaman dulu berarti ya, itu sampai 10 mobil apa 11 gitu. Nah, saya waktu itu keluar gitu, keluar dengan imutnya gitu, loh papanya mana? Oh masih keluar. Jadi saya langsung ambil itu wajan, udah masakin, semua saya masakin. Jadi 1, 2, 3, 4, jadi dari saya ingat jam 7 malam sampai 11. Itu waktu pertama sekali saya masak. Sampai sekarang bisa diterapkan dimasak. Kenapa? Karena latihannya kemarin sempat gitu. Jadi jam 7 sampai jam 11 masih SMP, menyelesaikan tugas yang harusnya orang tua yang menyelesaikan, tapi harus saya yang menyelesaikan. Dan di situ saya lihat bisa selesai semua. Jadi kalau papanya mana baru keluar sambil masak, papanya mana baru keluar. Jadi masak sampai selesai gitu, sampai tank yang pelanggan terakhir pulang. Enggak tahu itu enak apa enggak enak, tapi saya seringkali sebelum terlatih itu seringkali masak sendiri. Jadi latihan itu memang perlu. Jadi waktu papa enggak bisa masak gitu, saya masak, makan sendiri, enggak dijual, makan sendiri, oh enak apa gitu. Keliru, kadang pernah kecap asin keliru kecap ikan, enggak enak kecap ikan itu untuk gongso, kalau kecap asin itu untuk perasanya asin enak. Nah, jadi waktu itu saya menyelesaikan semua dan saya rasa Tuhan terima kasih bahwa saya bisa menyelesaikan semua. Waktu itu masih kecil ya, jadinya badan itu sampai jam 11 saya ingat tangan ini
bengkak. Jadi kayak enggak sering bawa barang beban berat, tapi terus bawa, jadi kayak tangan itu kayak ada bunyinya, ada bengkaknya, bisa ngup. Dan itu saya rasain, Tuhan, saya waktu itu, tapi senangnya apa, sudah bisa menyelesaikan semua. Enak apa enggak enak, orang-orang sudah pulang, pokoknya tugas hari itu sudah selesai semua. Dan puji Tuhan, waktu itu sudah selesai, terus menyelesaikan, tapi besoknya libur. Karena apa? Besoknya sudah enggak mampu, karena dengan kekuatan yang masih kecil itu bisa menyelesaikan semua. Dan itu membuat kadang di dalam hidup saya, kadang itu menjadi tekanan hidup dan hampir frustasi. Dan lewat itu di sini dikatakan karena apa? Karena ada tekanan-tekanan dari mungkin yang orang tua yang belum takut Tuhan. Tapi di sini dikatakan kita larinya ke siapa? Puji Tuhan bahwa Tuhan itu luar biasa, memilih sebelum kita mengerti akan pilihan Tuhan, Dia sudah memilih. Dan waktu itu saya cuma lihat tetangga yang kadang pergi ke gereja, terus saya lihat kok gereja kok rasanya ya enak ya, saya ikut-ikutan. Jadi saya pergi ke gereja, jadi lewat frustasi, lewat tekanan hidup itu banyak orang-orang yang sekarang di sini ya, mungkin yang masih muda atau mungkin saat kita mendapat tekanan, saat kita ada frustasi yang luar biasa, seringkali kita tidak larinya ke Tuhan. Tapi larinya kemana? Larinya kadang mungkin ke diskotik, atau kadang kita larinya merokok. Kadang kita merokok itu kan enak ya rasanya, enteng, tapi itu semua bukan menyelesaikan masalah. Tapi saya percaya bahwa itu akan menambahi masalah, paru-paru kita akan menjadi kotor, paru kita akan menjadi rusak dengan hasil rokok itu. Tapi kita kadang lewat pelarian itu merasa nyaman, aman. Terus ada yang juga mungkin teman saya juga, saya waktu itu ada 2, jadi papa itu punya teman laki, anaknya juga seperti saya gitu, tapi pelariannya bukan pelarian ke Tuhan, tapi malah pelariannya malah ke diskotik, malah ke dugem-dugem. Jadi sampai sekarang kalau dilihat, sekarang saya jadi istri hamba Tuhan, dia kasihan juga gitu, enggak ada yang ngarahkan, tapi dia sekarang malah ya jadi wanita nakal juga gitu. Kenapa? Karena ya ada proses-proses yang dia alami, enggak kuat, pelariannya itu malah bukan ke Tuhan, tapi malah ke hal yang tidak benar. Jadi di sini saya rindu juga bahwa setiap kita, saya percaya ada masalah, ada tekanan, mungkin tekanan rumah tangga atau mungkin tekanan dengan siapa, tapi kita percaya bahwa setiap ada tekanan, setiap ada frustasi yang mungkin menekan kita semua akan membawa itu ke dalam kaki Tuhan. Kita percaya bahwa walaupun mungkin jawabannya bukan sekarang, tapi mesti ada jawaban di dalam Tuhan. Ya, puji Tuhan. Di sini dikatakan, next, janji Tuhan di Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Janji Tuhan yang luar biasa ya di sini, bahwa kita yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kelegaan itu apa? Lega. Ada sesuatu yang, ada kemerdekaan yang luar biasa. Di sini dikatakan bahwa aku akan memberikan kelegaan. Tapi seringkali kita kadang kalau membaca ini kadang enak ya, marilah yang kepadaku itu semua yang berbeban berat. Di sini kayak enaknya datang gitu aja. Tapi seringkali kita juga tidak datang kepada Tuhan. Seringkali kita malah kadang, nah ini kadang ini juga mungkin ada jeleknya juga. Kalau kita frustasi, kalau kita pas tekanan, larinya juga ke makan. Ya itu juga sering kadang sih. Makan, kalau makan itu, makan secukupnya itu luar biasa. Saya juga baru menerapkan, tapi saya juga, tapi makan yang berlebihan, maksudnya itu untuk biar hati kita tenang, itu juga salah. Kan sedang pikiran
kalut, wah iki waktune bayar gini, waktune cicilan, waktune gini, menyelesaikan ini dulu waktu Joshua waktu di kuliah itu ada berapa orang anak itu. Lah, kadang kita ndak sengaja larinya juga ke makanan. Makannya wis ndak karuan terus tenang, tapi udah gitu gelo, wis masuk ke perut, ndak bisa. Tapi nanti dagingnya jadi badan. Ya, dan di sini dikatakan luar biasa, janji Tuhan yang luar biasa. Kita datang ke Tuhan dan luar biasanya Tuhan akan memberikan jawaban-jawaban yang luar biasa ya. Ya, lanjut. Numpuk. Ya. Setelah saya belajar untuk mengenal Tuhan dan lewat tetangga saya itu diajak ke gereja. Tapi bukan hanya cuma untuk langsung ke gereja aja terus hidup saya langsung pulih. Enggak. Di sini saya memberanikan diri untuk menyerahkan hidup saya dan dibaptis. Ini namanya Pak Freddy Riva. Pak Freddy Riva ini sudah meninggal, dipanggil Tuhan ya barusan. Dan di sini ada proses yang luar biasa. Setelah biasanya kadang kita dibaptis kita maunya langsung enak, langsung wah, langsung kalau superwoman itu langsung berubah jadi baik, jadi luar biasa. Tadi kadang kita enggak mengenal apa nih namanya proses. Saat kita mungkin sudah menyerahkan hidup kita, ada banyak proses, tantangan-tantangan di dalam kehidupan kita. Kita maunya setelah ikut Tuhan enak semua, enggak ada tantangan, enggak ada halangan apapun dan lancar-lancar semua. Tapi dengan apa yang saya alami di sini dikatakan bahwa pentingnya pemulihan gambar diri. Setelah saya mendapatkan banyak tekanan, mendapatkan ada sesuatu yang di dalam kehidupan saya yang membuat saya semakin kadang ditekan di dalam kehidupan rumah tangga. Namanya anak cewek yang pertama, jadi saya 3 bersaudara, ada saya terus laki-laki 2. Itu ada keprihatinan untuk orang tua, caranya gimana untuk biar papa bisa sadar gitu. Dan kadang kalau sering bilang sama papa, mbok aja main gitu toh. Papa mesti gitu, ya tahun depan gitu. Jadi saya trauma dengan janji. Karena dijanjeni mesti tahun depan gitu. Ya saya catat gitu. Tahun depan gitu lagi. Janjinya dibleset lagi. Nanti tahun depan lagi ya. Tahun depan lagi dibleset. Jadi saya trauma dengan adanya janji. Jadi saya untuk seneng dengan orang laki. Kemarin Pak Agung sempat bilang, kalau Bu Agung ini cewek yang keberapa kali. Tapi kalau saya Pak Agung cowok yang baru pertama. Kenapa? Karena saya sebenarnya di dalam pikiran saya sudah tidak akan menikah. Karena dengan janji-janji yang mungkin papa bilang selalu janji dan selalu janji, saya menganggap semua laki-laki janjinya palsu. Janjinya tidak ada yang ditepati. Dan itu membuat trauma. Dan jadi gambar diri saya berarti apa? Gambar diri saya terluka, batin saya terluka. Jadi ada di dalam yang luarnya tidak kelihatan, tapi di dalamnya luka. Dan di sini terluka batinnya. Apa? Menjadi terluka batinnya. Di sini dikatakan bahwa saya seorang yang ceria karena tekanan terus-menerus itu akan membentuk pribadi yang murung. Pribadi yang diam dan susah bergaul. Dan di sini dikatakan juga kurang percaya diri atau minder ya. Dan itu tidak langsung kalau udah dibaptis terima Tuhan Yesus berubah langsung Lina yang luar biasa, Lina yang tidak minder. Tidak, itu berjalannya dengan waktu, berjalannya dengan kasih Tuhan yang menuntun. Dan saya rindu juga di tempat ini kalau kita mungkin ingin ada perubahan di dalam hidup kita. Kadang mungkin tidak bisa langsung setelah terima Tuhan langsung berubah baik, berubah. Kita harus sabar.
dengan orang-orang yang mungkin sedang diproses itu. Kita harus sabar untuk menantikan orang-orang yang sudah mengenal Tuhan. Mungkin barusan kemarin sudah dibaptis, kita mintanya orang itu langsung apik, langsung bisa jalan, langsung bisa jadi saksi. Tapi orang-orang ini perlu kita kasihi. Orang-orang yang mungkin kita beberapa kali sudah, Pastor Agung sudah membaptis orang. Ini perlu ada pertumbuhan, ada perlu istilahnya orang ini perlu di follow up lagi, orang ini perlu dikasih dan orang ini perlu diterima. Karena orang-orang ini memang sudah terima Tuhan Yesus dan banyak serangan-serangan yang terjadi. Karena mereka akan kadang undur, kadang kok melu Tuhan rasanya gini ya, kok koyone janjinya enak tapi kok ndak enak lah. Itu kita perlu mengasihi orang-orang ini. Mungkin catatan-catatan yang Mas Yuke kemarin catat itu kita bisa buka lagi follow up siapa orang-orang yang sudah dibaptis barusan-barusan ini, dan kita mendoakan kalau mungkin kita keluarga di dalam satu keluarga, di dalam orang-orang yang mungkin dibaptis, mungkin juga ponakan saya kemarin ya sempat dibaptis di sini juga harus di follow up juga. Kenapa? Karena orang-orang gini sangat-sangat dikasihi Tuhan. Karena mereka kadang belum ngerti, kalau melu Tuhan tahu-taunya kadang enggak enak dengan liku-liku kehidupan yang mungkin kadang enggak dipikirkan tapi kok terjadinya malah enggak enak terus ya. Dan di sini dikatakan, lanjut. Ya. Setelah saya tadi banyak belajar untuk proses Tuhan yang setelah dibaptis mengalami bukan langsung berubah menjadi baik, berubah langsung untuk orang yang minder, tidak minder lagi, tapi juga mengalami hubungan yang saya rasa kalau masuk di dalam suatu gereja mempunyai hubungan dengan orang-orang yang di gereja itu juga ya. Setelah belajar untuk masuk di dalam pergaulan yang baru setelah dibaptis, saya juga merasakan keminderan itu untuk bergaul dengan orang-orang itu, merasa mindernya masih. Dan di sini saya juga banyak belajar setelah melihat ayat ini. Ayat ini luar biasa. Matius 22 ayat 39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di sini luar biasa, hukum yang kedua yang sama, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dari waktu saya masuk gereja dan setelah dibaptis, mengalami kasih Tuhan, tapi masih ada rasa di dalam saya yang harus dipulihkan, tapi orang tidak tahu. Dan itu di situ dikatakan di sini bahwa kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat ini yang membangkitkan saya, ayat yang luar biasa. Untuk di dalam gereja harus ada saling mengasihi, saling memperhatikan. Itu belum bisa saya lakukan. Untuk langkah ke sana itu ada terkendala dan tersendat-sendat. Tetapi setelah saya mengerti ayat ini juga saya praktekkan di dalam keluarga, hubungan suami istri. Ayat ini luar biasa. Kasihlah sesamamu manusia seperti apa? Seperti dirimu sendiri. Saat kita mau kepengen untuk mengasihi sesama kita, tapi kadang kita lupa. Kita belum mengasihi diri kita sendiri. Itu akan mustahil. Itu akan terkendala. Contoh suami istri yang kepengen memberikan yang terbaik untuk istrinya atau kepengen memberikan terbaik untuk suaminya, tapi dia belum mengerti, belum memahami siapa dirinya di dalam Kristus, dia akan terkendala. Aku kepengen mengasihi, aku pengen memberikan yang terbaik, tapi setelah mau melakukan kok ada terkendala. Setelah mau melakukan kok rasanya kok tidak mampu ya. Padahal sudah berdoa, sudah mendapat kekuatan, tapi waktu dijalankan di dalam kehidupan sehari-hari itu juga saya lakukan waktu setelah baptis untuk mengasihi
saya waktu itu kenal Pastor Agung sudah menjadi PDP, pendeta pembantu, dan saya masih baptis. Dan di situ Pak Agung sudah memperhatikan orang-orang, sudah mengasihi, dan saya waktu masuk itu saya delongo untuk memberikan kasih itu, memberikan perhatian, belum ada ngehnya, belum ada gregetnya gitu loh. Dan waktu itu saya masih ingat sampai hari ini. Pastor Agung itu dari dulu punya anak asuh. Anak asuhnya namanya Puji. Saya masih ingat. Dan Puji itu disekolahkan. Jadi Pastor Agung seringkali mendapat gaji dan itu disekolahkan dan itu dikenalkan sama saya. Lah itu malah menjadi saingan saya. Jadi saya lihat loh, sebenarnya saya kalau dapat Pastor Agung kan berarti untuk saling mengasihi dan mendidik anak ini menjadi lebih baik lagi, karena ini dia dari Muslim, terus kenal temannya, akhirnya bisa masuk gereja, masuk youth. Tapi di situ saya belum bisa. Kenapa? Karena saya sadar dan saya belum mengasihi diri saya sendiri. Untuk memperhatikan orang tuh ada terkendalanya. Dan sini dikatakan bahwa saat kita mau mengasihi sesama, kita harus mengasihi diri kita sendiri. Ya, lanjut. Ya. Bagaimana cara untuk mengasihi diri sendiri? Mengasihi diri sendiri bukan mengasihani diri sendiri, atau bahasa Jawanya nelongso. Kita sering kalau untuk mungkin bapak-bapak, kalau suami-suami mungkin jarang ya. Kalau ini yang diserang seringkalinya wanita atau ibu-ibu atau wanita apa calon istri apa semuanya. Di sini yang sering kadang ini main perasaan. Mengasihani diri sendiri, nelongso bahasa Jawa. Nelongso kenapa? Karena nelongso itu arahnya bukan ke positif, arahnya akan ke negatif dan itu akan merusak diri kita sendiri. Tapi kalau kita mengasihi diri sendiri, mengasihi dan bukan mengasihani diri sendiri. Hampir sama tulisannya ya, tapi berbeda sekali ya. Ada 3. Saya belajar menerapkan itu di dalam kehidupan saya. Yang pertama, mengerti saya berharga. Bisa bacakan? Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Hidup kita ini sangat-sangat berharga. Dan kenapa kita sampai ada di tempat ini? Karena Tuhan memberikan rencana-rencana yang besar di dalam kehidupan kita. Dan kita mengerti, saat ini kita mengerti bahwa hidup kita berharga. Kenapa? Karena ada tujuan Tuhan yang mulia di dalam kehidupan kita. Saat kita mengerti, kalau kita dikasih, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Jadi cara yang luar biasa yang kita bisa terapkan bahwa saat kita bisa mengasihi diri sendiri dan bisa mempraktekkan untuk mengasihi orang lain, karena kita mengerti bahwa hidup kita sangat berharga. Hidup kita berharga kenapa? Sesuatu barang yang berharga itu pasti akan dieman. Barang yang berharga itu akan istilahnya barang-barang sesuatu yang kita beli berharga banget itu akan kita simpen, kita rawat. Begitu juga hidup kita, begitu juga diri kita. Diri kita sangat-sangat berharga. Dan yang memberikan reward, yang memberikan penghargaan itu kadang bukan orang lain. Diri kita sendiri biasanya kadang kita harus juga memberikan penghargaan. Dengan apa? Kadang mungkin ya tadi yang awal-awal, kalau kita mungkin frustasi, kalau kita mungkin ada tekanan, kita hendak larinya bukan lari yang negatif tapi larinya ke Tuhan. Itu kita mengerti bahwa kita sangat-sangat berharga. Dan di sini di luar biasanya ada ayat yang mengatakan bahwa kita adalah biji mata Tuhan yang luar biasa. Kita berharga di mataku. Berarti apa yang menjadi kita punya mata, kalau mata kita disenggol orang atau kita tidak bermisi, kita kan mesti akan langsung loh, ojo senggol aku, ini mata yang luar biasa, mata yang untuk melihat. Kenapa? Begitu juga hidup kita itu diumpamakan menjadi matanya Tuhan. Kita sangat-sangat berharga. Dan di situ saat kita mengerti, kita mengasihi diri kita mengerti yang pertama
saat kita mengerti bahwa kita sangat-sangat berharga di hadapan Tuhan. Yang kedua, menerima dan berdamai dengan diri sendiri. Ini juga luar biasa, benar-benar terjadi ya. Saya kenal dengan orang ini, menerima dan berdamai dengan diri sendiri. Jadi ini ada seorang perempuan, teman saya, ada di kelompok perusahaan. Dan perusahaan itu banyak orang-orang yang mungkin bekerja di situ juga gitu loh. Dan orang ini seringkali bertengkar, seringkali kalau dikatakan troublemaker. Jadi seringkali orang itu mesti sama dia enggak pernah akur. Mesti seringkali sama dia enggak pernah isa kayak damai gitu loh. Ada wae sing diributkan, ada wae sing dipermasalahkan, salah sedikit ndak bisa mengampuni, terus berbuat apa ndak bisa memaafkan, terus untuk memperhatikan sulit sekali. Dan kemarin sempat saya omong-omongan dan sama sharing-sharing ya di sini baru ketahuan menerima dan berdamai dengan diri sendiri. Apa yang dimaksudkan? Bahwa dia sebenarnya minder dengan apa? Dengan jerawat yang dipunyai di mukanya. Jadi itu membawa kalau dia pas waktu di kamar mandi, dia sering nampar-nampar jerawatnya mukanya gitu. Aku jelek, aku enggak bisa kok muka aku kayak gini. Jadi ditampar-tampar sendiri karena jerawat yang hanya persoalan jerawat aja itu membuat heboh. Jerawat itu enggak bisa dikasih obat, kalau udah dikasih obat malah tumbuh lagi. Dan itu membuat dia bikin down dan bikin rasanya kok gini-gini, hidup kok enggak bisa kayak bagus mulus gitu. Tapi kok rasanya kayak gitulah. Di sini dikatakan menerima dan berdamai dengan diri sendiri. Setelah kita sharing, kita omong-omongan dan puji Tuhan orang ini dipulihkan luar biasa. Setelah dia bisa menerima, iya ya, jerawat yang aku punya ini hanya jerawat yang kecil. Dan dia menganggap bukan hal sepele. Dan puji Tuhan dia mulai bisa mengasihi. Dan dia puji Tuhan bisa interaksi dengan orang, memaafkan dengan cepat kalau ada kejadian. Kalau kemarin enggak sempat ada kejadian apa, meletus-letus, amarahnya itu langsung keluar dulu. Jadi enggak ada pengampunan, enggak ada rasa kasih gitu. Kenapa? Karena dia enggak berdamai dengan dirinya sendiri. Hanya dengan jerawat aja tidak bisa untuk melangkah maju lagi, untuk mengasihi orang. Dan di sini katakan saat kita mengasihi diri sendiri, kita akan menerima dengan berdamai dengan diri sendiri. Dan mungkin juga saksian Joshua juga ya. Joshua itu kan rambutnya kecilnya lurus, malam-malam tidur gitu, pas waktu bangun gitu, loh, tahu-tahu keriting. Itu saya saksikan sendiri. Jadi paginya tidur sama saya, malamnya itu pas bangun keriting sini nih. Jadi sekarang kan keriting sampai sekarang. Kalau dulu enggak, kecilnya lurus. Jadi kecilnya kayak saya, gedenya kayak papai. Dalam semalam dikeriting Tuhan. Saya itu di sebelahnya saya nyaksikan, loh udah dikeriting ya. Tapi saya belajar untuk membangun kepercayaan dirinya. Dia waktu pertama kali, rambutku kok keriting, rambutku enggak bisa disisir, enggak bisa dianu. Tapi saya memberikan sebagai ibu kepercayaan diri yang luar biasa. Kepercayaan bahwa kamu keriting tetap ganteng. Anak mama yang sedunia ya sak ganteng dewe. Jadi saya bangun kepercayaan. Dan waktu itu dia waktu di sekolah SMP, itu kejadiannya saya ingat SMP. Malu dikasih topi yang kadang tapi lama-lama setelah ada pengakuan, ada penghargaan dari mamahnya sendiri yang tidak mengolok-olok dia, yang menerima dia apa adanya, keriting-keriting ya tetep anak mama, ganteng dewe sak dunia. Itu membuat kepercayaan. Jadi topi itu langsung dibuang dan dia ngene, "Enggak apa-apa.
aku keriting gini, banyak cewek yang ngelirik aku. Jadi dia kepercayaan yang dibuat sesuatu yang dibangun itu anak-anak kita perlu orang tua yang pertama kali yang membangun, orang tua yang pertama kali yang mendukung. Kenapa? Karena dia sering bilang gini, biarin teman-temanku bilang rambutnya Joshua keriting, tapi mamaku bilang keriting tapi bagus, ganteng, manis gitu. Jadi dia lebih mendengarkan kata-kata positif mamahnya daripada kata-kata negatif teman-temannya. Dan ini mungkin seringkali kita alami di dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya rambut keriting, tapi juga mungkin jerawat tadi ya, tapi juga mungkin kita dari keluarga yang mungkin belum ke keluarga yang kurang mampu. Kadang itu juga menjadi kendala kita untuk maju. Tapi kok keluargaku belum mampu, belum bisa untuk memberikan segalanya, dan itu akan membuat kita kadang di hadapan orang pun juga kadang kita merasa minder juga. Dan di sini kita perlu pemulihan yang luar biasa. Di sini dikatakan kita menerima dan berdamai dengan diri sendiri. Yang ketiga, melihat kasih Kristus yang dicurahkan melalui pengorbanan di kayu salib. Bisa baca? 1 Yohanes 4 ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Di sini dikatakan kita melihat kasih Kristus yang luar biasa ya. Bahwa saat kita melihat kasih Kristus yang dicurahkan melalui pengorbanan di kayu salib, kita mengerti bahwa di sini 1 Yohanes 4 ayat 7 bahwa Allah adalah sumber kasih itu. Saat kita menemukan sumber itu, kita tidak akan pernah kekurangan untuk memberikan kasih itu kepada orang lain. Saya mengalami sendiri bahwa saat kasih itu akan habis, saat kita akan memberikan ke orang lain sesuatu perhatian, tapi kalau kita tidak mendekat, kita tidak akan melekat pada Tuhan, saya percaya kasih itu akan habis. Manusia itu ada batasnya untuk memberikan kasih, tapi saat kita menempel, kita mengerti bahwa sumber kasih itu adalah Allah sendiri. Saya percaya kita akan memberikan kasih, terutama kepada pasangan kita, tidak akan pernah habis, karena Allah adalah sumber kasih itu. Ya, puji Tuhan. Lanjut. Ini yang tadi tahap proses masih muda, yang ini tahap pernikahan. Ya, tahap 2 proses pernikahan sebagai istri. Baca di Kolose 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ya, luar biasa. Saya kalau lihat banyak pernikahan, terus foto-foto yang dipajang, mungkin bukan foto saya sendiri, itu mungkin foto orang. Saya seneng melihat pernikahan-pernikahan orang gitu. Tapi saya juga agak sedih kalau melihat foto itu kan cuma foto aja ya. Tapi foto itu kan awal untuk di dalam pernikahan, bagus, dilihat bagus. Tapi setelah menjalaninya tidak sebagus dengan fotonya. Ya. Fotonya memang bagus, tapi kita menjalani untuk di dalam perjalanan, di dalam kehidupan pernikahan, Tuhan janjikan luar biasa. Di sini dikatakan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat. Saat kita ada kasih yang mengikat, yaitu Yesus sendiri yang mengikat, mempersatukan dan menyempurnakan. Saya percaya kasih itu tidak akan pernah habis, dan kasih itu akan tumbuh lagi. Kasih itu akan semakin diperbarui. Tapi kadang saya ingat juga, miris juga melihat pernikahan-pernikahan yang sekarang juga ya. Saya sering kadang melihat, kadang di TV juga pernikahan-pernikahan yang mungkin sudah agak lama, mungkin hampir 30 tahun apa hampir 25. Kemarin sempat ada berita yang di
bintang film itu ya, tapi siapa lupa namanya. Itu setelah menjalani pernikahan lama dan proses perceraian terjadi. Kalau ditanya kenapa kok proses perceraian, cuma jawabannya hanya sepele. Tidak ada kecocokan lagi. Kalau ada tidak kecocokan, dari awal saya percaya bahwa kalau diingat ya, ketidakcocokan itu dimulai dari awal itu sudah ada tidak kecocokan. Kok sudah lama menjalani dan sudah punya anak 4, anaknya bagus-bagus, ganteng-ganteng, cantik-cantik, mengakhiri hanya sehari mengakhiri dengan pernikahan yang panjang. Dan itu saya rasa dan saya kadang lihat gitu ikut miris gitu loh. Mirisnya apa? Kasihan dengan anak-anaknya juga pertumbuhannya besok. Jadi saya malah ikut mikir kok kayak gitu isanya bagaimana gitu. Padahal sebenarnya Tuhan menjanjikan luar biasa di dalam pernikahan itu. Pernikahan adalah berkat Tuhan yang luar biasa. Pernikahan harusnya bisa dinikmati pasangan suami istri. Tapi kenapa kok pernikahan itu kadang terkendala? Karena kita belum mengerti bahwa yang memberkati itu adalah semua Tuhan. Kita lihat gambar next. Ya. Ini saya dapat di Radar Mojokerto. 3.127 pasutri di Mojokerto Raya memilih bercerai. 3.000. 3.000 banyak apa sedikit? Banyak ya. Angka perceraian di Mojokerto meningkat. Lahir ribuan janda baru. Pak Agung kemarin bilang, bukan ribuan janda baru tok loh, ribuan duda baru ya. Loh, berarti kan kalau kita lihat sebenarnya ada sesuatu yang Tuhan berkati lewat pernikahan yang luar biasa dan bisa dinikmati, tapi terjadi terkendalanya di sini. Dan ini bisa dilihat banyak sekali, 3.000 itu luar biasa. Ini kota Radar Mojokerto, belum kota-kota lain. Jadi kalau saya kadang dengar sama membayangkan itu udah rada agak ngeri sekali gitu loh. Di kota Mojokerto aja segitu. Belum nanti kota-kota yang mungkin kita belum baca juga, belum menyuplai yang kemarin-kemarin ya, kota-kota lain ya, cuma Radar Mojokerto itu aja segini. Dan itu membuat hati kita miris. Sesuatu yang sebenarnya bisa dinikmati, sesuatu yang menjadi berkat yang luar biasa, tapi banyak terjadi kayak gini. Yang memilih bercerai hanya terjadinya kata-kata yang sepele, tidak cocok, sudah selesai sampai sini. Dan di sini di Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Di sini dikatakan bahwa kita sebagai anak Tuhan bukan hanya cuma diam melihat. Kalau kita melihat aja tapi tidak ada tindakan, itu sama juga bohong. Kita melihat, hati kita terketuk bagaimana untuk melakukan segala sesuatu. Yang pertama, saya percaya bahwa doa itu akan mengubah segalanya. Lewat saya ini kan orang Solo, tinggal di Mojokerto. Berarti saya termasuk orang buang. Dari Solo dibuang Mojokerto. Di sini dikatakan bahwa di mana engkau aku buang, dan berdoa untuk kota itu. Dan itu merupakan kerinduan saya bahwa setiap pernikahan Tuhan akan berkati luar biasa. Dan kemarin sempat Pak Agung kamu jelas kenapa kok Pak Sutri ini memilih bercerai. Mungkin juga waktu terjadinya kawin muda. Jadi
terlalu muda, belum ngerti lor kidul, belum ngerti pengarahan apa, langsung berani, langsung nikah. Dan di situ disatukan jadi satu kesatuan, tidak akan terjadi apa yang dimaksudkan, tidak terjadi apa yang menjadi satu tujuan, tapi mesti terjadi sing satu ngilor, sesatu ngidul. Jadi tidak ada satu tujuan yang luar biasa. Tapi di sini dikatakan kita akan berdoa, kita akan belajar untuk mengasihi orang-orang yang sudah Tuhan tunjukkan. Ini Tuhan tunjukkan Radar Mojokerto ini ya, menjadi kerinduan kita masing-masing. Dan saya percaya bahwa setiap kita punya kerinduan untuk berdoa ya. Lanjut lagi. Ya. Setelah tadi kita menyaksikan banyak hal-hal yang di luar kita juga mengalami, banyak terjadi perceraian, banyak terjadi mungkin percekcokan yang biasa, tapi akhirnya mesti terjadinya jadi perceraian, perpisahan, itu membuat miris. Tapi setelah kita melakukan tindakan yang pertama, berdoa, apa yang tindakan kita lanjutkan selanjutnya? Kita bukan hanya cuma berdoa, tapi saya percaya bahwa setiap anak-anak Tuhan kita akan menjadi teladan. Kita akan menjadi teladan di dalam pernikahan kita. Bisa enggak kita bilang gini, ayo lihatin aku, lihatin kehidupanku, lihatin aku sebagai anak Tuhan ini diberkati dan pernikahanku bisa langgeng, bisa bahagia. Ayo lihatin aku gitu. Kita berani enggak bilang gitu? Dan di sini ada prinsip-prinsip yang ingin saya bagikan di dalam pernikahan kami selama 25 tahun. Yang pertama, hati hamba. Bahasa Yunaninya yaitu doulos, budak, jongos dan babu. Di sini saya mewakili seorang istri ya. Di sini katakan bahwa kita menjadi teladan untuk diberkati di dalam pernikahan kita. Kita mempunyai hati hamba yang pertama. Nanti yang kedua, kesatuan. Ini kita membahas hati hamba dulu. Seringkali kalau konseling dengan Pak Agung, dengan saya seringkali tanya dengan yang cewek, calon pengantin, calon istri. Kita kadang untuk masuk di dalam pernikahan seringkali terbuai dengan kisahnya Cinderella, kisahnya film-film yang romantis, film-film yang indah, yang apik, yang kadang dilihatkan bukan sesuai dengan fakta yang terjadi. Fakta yang terjadi kalau kita masuk di dalam pernikahan, isinya hanya apa? Hati hamba. Hati hamba itu apa? Hati yang setia, hati yang taat, hati yang rendah hati, serta adanya sikap melayani. Saya sering tanya, terutama kemarin terakhir mungkin calon kita yang akan menikah bulan September, Esther Jacqueline. Seringkali saya walaupun bukan Esther aja yang kemarin-kemarin, kamu mau nikah, kamu pengen jadi putri, enggak usah nikah dulu. Kalau jadi putri ya wis sendiri, rambutan badanmu wis seneng-seneng. Kalau masuk pernikahan jangan bilang jadi putri lagi. Di sini dikatakan jongos atau babu. Tapi itu kata-kata yang kasar banget ya. Tapi sebenarnya kalau terjadi di dalam rumah tangga itu, babu itu kan pembantu ya, membantu. Terus istilahnya apa yang dikerjakannya itu dengan rela hati, dengan tidak bayaran, dengan semangat yang tidak pernah berhenti. Hanya untuk apa? Siap untuk tidak dikenal. Kalau dia melakukan segala sesuatu yang baik, yang indah, mesti tidak dikenal pembantu. Kalau seumpama contoh masak, ada punya pembantu, masak kue. Enak masakan siapa? Masakan saya, padahal yang masak pembantunya. Tidak dikenal pembantunya, namanya siapa? Yang dikenal tuanya. Di sini tidak dianggap dan tidak diperhitungkan. Seringkali sebagai istri kita kadang tidak dianggap, tidak diperhitungkan.
tapi tujuannya satu, hanya untuk menyenangkan hati tuannya atau pasangannya. Kita baca di nanti saya jelaskan sedikit di Amsal 31, ini agak banyak. Tapi kita bisa percepat. Amsal 31 ayat 10 sampai 31. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Terus? Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Terus? Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar. Dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya. Dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Ia tahu pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitannya tidak padam. Tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus dan kain ungu pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu gerbang. Sebentar. Di sini tadi dikatakan bahwa siap untuk tidak dikenal. Tapi yang dikenal itu siapa? Sebelumnya. Suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama-sama dengan para tuh. Saat kita melakukan apa yang menjadi kita sebagai wanita, sebagai istri, mungkin seringkali kadang kita tidak dikenal, tapi yang dikenal di sini dikatakan suaminya dikenal di pintu gerbang. Suami-suami kita akan mendapat penghargaan. Itu luar biasanya menjadi istri sebagai mempunyai hati seorang hamba. Terus? Kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri, ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang, pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Sebentar. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Di sini tidak ada kekhawatiran. Di sini dikatakan bahwa pakaiannya adalah kekuatan. Setiap hari pakaian itu sesuatu identitas untuk kita pakai. Tapi di sini dikatakan bahwa pakaian itu adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Jadi hari depan tidak akan khawatir sama sekali. Karena dengan istri yang takut Tuhan, istri yang di sini dikatakan bahwa tidak khawatir, dia menaruh pengharapannya di dalam Tuhan. Ia akan tertawa tentang hari depan, tidak ada kekhawatiran. Saat istri tidak khawatir, maka suami juga tidak khawatir. Karena apa? Kekhawatiran kita akan mentransferkan kepada suami, dan suami mungkin akan transfer juga. Dan itu akan tambah deg-degan dua-duanya. Tapi saat kita belajar untuk tertawa tentang hari depan, tertawanya bersama siapa? Bersama Tuhan Yesus. Ya, lanjut. Ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Di sini dikatakan sebelumnya yang tadi, ia membuka mulutnya dengan hikmat dan pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Di sini dikatakan luar biasa ya, mulut kita, mulut sebagai istri, Tuhan urapi dengan penuh hikmat. Segala sesuatu saya percaya bahwa nanti terjadinya di rumah tangga itu akan banyak terjadi untuk menyelesaikan masalah, untuk melakukan segala sesuatu apa yang akan gimana caranya untuk terbuka, gimana caranya untuk menyelesaikan yang tidak bisa. Tapi di sini dikatakan bahwa mulut akan mengeluarkan hikmat yang luar biasa dan pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Pengajaran saat kita akan membicarakan sesuatu, saya percaya bahwa lemah lembut ada di dalam lidah kita. Bukan kemarahan yang terjadi, tapi ada kelemah lembutan. Dan saya percaya saat kelemah lembutan terjadi,
solusi akan terbuka di dalam kehidupan kita ya. Lanjut. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, makanan, kemalasan tidak dimakannya. Ya, ayat yang Amsal 31 ayat 10 sampai 31 ini saya masih ingat. Jadi sebelum nikah ada seorang perempuan, tidak tahu hamba Tuhan apa-apa, itu saya cuma dikasih sangwi ini. Kamu kalau nanti mau menikah dan setelah menikah terapkan ini semua. Loh, kenapa kalau itu? Pasti disayang suami. Dan saya melakukan untuk bekerja itu bukan dengan paksaan, karena di dalam firman Tuhan mengatakan bahwa ia mengawasi segala perbuatan, makanan kemalasan tidak dimakannya. Jadi kalau seumpama saya rajin sekarang ini, karena itu firman Tuhan yang menyuruh, bukan Pastor Agung yang menyuruh. Dan dengan kesadaran itu, dengan kerelaan itu, melakukannya dengan enak. Jadi masing-masing kita sebagai istri, jangan sampai kita merasa kayak namanya orang itu kayak bahasa Jawanya diplokodo suami, diplokodo itu apa? Pokoknya disuruh-suruh, diginikan. Enggak. Tapi kita firman Tuhan yang menyuruh kita untuk melakukan itu. Dan janji Tuhan yang luar biasa, bahwa saat kita melakukan firman Tuhan, Tuhan sendiri yang membela hidup kita. Lanjut. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Ya, di sini dikatakan luar biasa. Bukan untuk berkat untuk suami aja, tapi anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya, ya, janji Tuhan luar biasa. Terbukti akan memuji dia. Ya, cukup. Anak-anaknya bangun dan menyebut. Anak-anak kita adalah anak-anak yang luar biasa. Nanti akan lewat hidup anak-anak kita, akan generasi-generasi penerus akan diteruskan ya. Puji Tuhan. Kita lanjut yang tadi langsung, hati hamba, hati yang setia, siap untuk tidak dikenal, tidak dianggap dan diperhitungkan. Tujuannya hanya satu, untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, lanjut, kesatuan. Ya. Yang terakhir, tadi setelah hati hamba banyak memberkati hidup saya dan saya belajar untuk menerapkan. Di sini ada kedua, kesatuan. Langsung Mazmur. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ya, di sini dikatakan luar biasa tulisannya ya. Untuk hidup rukun, diam bersama dengan rukun. Rasanya kok kata-katanya itu enak didengar ya, hidup rukun. Dan saya percaya saat kita rukun, ada kesatuan di situ, berkat-berkat Tuhan dicurahkan. Tapi untuk mencapai kesatuan itu, di sini dikatakan bahwa terjadinya kesatuan bukan berarti kita harus sama. Kesatuan berarti berbeda-beda, tetapi mempunyai tujuan yang sama. Artinya apa? Saat kita mau mencapai kesatuan, saat kita mau rasanya kepingin kesatuan, tapi kenyataannya apa? Kenyataannya kita mempunyai karakter yang berbeda. Kesatuan itu berbeda-beda tetapi mempunyai tujuan yang sama. Karakter yang berbeda. Dari awalnya aja laki dan perempuan itu karakternya sudah berbeda. Satunya agak keras, satunya agak lembut. Di sini dikatakan bahwa saat kita mengerti sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara diam bersama dengan rukun. Kesatuan itu terjadi bukan hanya langsung terjadi kesatuan aja langsung gitu. Tapi di sini dikatakan Amsal 27 ayat 17. Besi. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ya, ayat ini yang saya pegang dan saya belajar juga menerapkan. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Suatu perangkat akan menjadi tajam bila melalui proses asahan. Peso itu kalau tidak diasah itu akan dipakai untuk ngiris ayam, ngiris akan tunggul. Tapi peso itu akan kalau diasah dengan asahan batu itu akan tajam, akan bisa digunakan. Begitu juga hubungan suami istri atau masing-masing kita mungkin sebelum jadi suami istri juga. Saat kita mau dipakai Tuhan, itu akan
jangan lari dengan apa namanya gesekan. Gesekan itu akan semakin digesek, akan semakin indah. Gesekan yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga kami ya. Tadi dikatakan bahwa kesatuan itu bukan hanya langsung kita bersatu aja, tapi kesatuan itu berbeda-beda, tapi membentuk satu tujuan yang mulia. Pastor Agung dari Surabaya, saya dari Solo. Jadi awal-awal pun menikah pun rasanya kayak beda bumi langit. Dari Surabaya kalau bicara itu keras. Dan itu nganggap kalau bicara keras biasa. Nah saya dari Solo. Kalau Solo itu agak pelan-pelan sedikit lah. Jadi dengar keluar suara keras itu kayak bentak. Jadi waktu nikah itu terjadinya bukan kesatuan tapi malah kadang berbeda banget gitu. Satunya kayak padahal enggak bentak, kok nyeneni aku terus toh. Loh, sapa sing nyeneni kowe? Jadi enggak terjadi sinkron terus gitu. Jadi masing-masing berbeda banget gitu loh. Tapi di situ dikatakan bahwa setiap gesekan, setiap tajaman, menajamkan itu luar biasanya menjadi banyak berubah. Pastor Agung ya mungkin agak keras, saya mungkin terlalu lembek. Kalau kan dengan adanya kemarin sempat minder, sempat murung, jadi itu membentuk pribadi yang kurang cekatan. Jadi saya kalau melakukan segala sesuatu lama gitu loh, langsung jadi tidak ditendang gitu, tidak jalan. Tapi Pak Agung bagiannya nendang. Dan luar biasanya setelah ditendang jadinya seperti ini, bisa mengelola suatu depot, bisa mengelola. Kalau dipikir pikirannya kemarin-kemarin, wah tidak mampu, tidak bisa gitu loh. Saya ingat suatu kali waktu mau melayani gereja, waktu doa malam itu ada Bu Satiman, Bu Sri, Bu Paat waktu di sebelah situ ya. Saya waktu itu jualan, terus masih rame juali, belum mandi, belum anu. Lah Pastor Agung itu orangnya tepat waktu. Saya enggak tepat, soalnya kenapa? Pastor Agung dari keluarga kantor, papa ibunya dari keluarga. Saya dari keluarga wira swasta. Jadi enggak jam pun enggak tepat, enggak apa-apa gitu loh. Waktu itu dia datang, terus saya, loh belum jamnya kok sudah datang. Ayo, anu. Lah saya belum mandi, belum anu. Lah itu terjadi pertengkaran loh. Ayo akhirnya enggak ikut. Jadi doa malam itu Pak Agung berangkat sendiri. Lah terus itu terjadi gitu terus, pulangnya diem-dieman, terus bertengkar ya boy. Tapi suatu saat saya mendapat hikmat, oh iya, berarti gimana? Waktu dia jemput, saya harus menyelesaikan tugas dengan cepat, walaupun mungkin rame, pembeli rame, dan tidak perlu mandi. Jadi waktu doa malam itu, wis ndak mandi ndak apa-apa, gonceng langsung seret. Nah, itu jadi aman semuanya. Walaupun baunya kecut tapi aman, ndak bertengkar. Nah, di situ dikatakan apa? Gesekan itu mempertajam luar biasa di dalam kehidupan kita, dan saya bersyukur mungkin kita mendapat gesekan-gesekan bukan dari suami istri, tapi dari teman, dari orang yang mungkin sekantor. Suatu kali kita akan berterima kasih dengan orang itu. Kenapa? Karena gesekan itu yang akan membuat kita semakin indah. Dan suatu tujuan Tuhan tidak akan langsung bisa dinyatakan kalau kita tidak akan berubah. Dan saya ingat sekali bahwa yang membentuk saya sampai sekarang ini bisa berdiri di tempat ini, bisa berani, bisa melupakan apa yang berlalu kemarin. Itu kalau untuk berterima kasih, saya akan berterima kasih sekali dengan suami saya. Ya walaupun mungkin dulu kayaknya galak, kayaknya kereng, tapi itu membuat saya semakin sadar bahwa saya perlu dirubah. Dan bukan hanya saya aja, tapi Pastor Agung juga banyak dirubah. Dia mendapatkan, dulu sering ditinggal orang tuanya, tapi lewat kehidupan saya yang mungkin
agak lebih sabar untuk menerima dia, saling menyembuhkan. Dan di sini dikatakan pernikahan itu adalah pernikahan yang luar biasa. Pernikahan yang bukan saling menyakitkan, bukan saling menyakiti satu sama lain, suami itu saling menyakiti. Tapi tujuan Tuhan di dalam pernikahan supaya kita saling disembuhkan. Suami menyembuhkan istri, istri menyembuhkan suami. Dan itu terjadi luar biasa. Mungkin kalau kita belum disembuhkan, pemulihan batin kita, tekanan-tekanan kena kemarin, mungkin waktu itu belum. Tapi saat kita masuk pernikahan, saya percaya bahwa pemulihan akan semakin terjadi. Dan itu yang direncanakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, puji Tuhan, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan. Dan mungkin minggu depan bisa dilanjutkan dengan Pastor Agung kembali. Ya, puji Tuhan. Kita mau mengakhiri ibadah